Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Mau ngebahas nih ya soal preview pertandingan besok Minggu ya, jam 5 sore, 5 ya kalau nggak salah ya, 5 sore waktu Belanda sini, antara 17.30 waktu Belanda ya, antara Wolverhampton Wanderers melawan Manchester United ya dari Molineux Stadium. Wolverhampton ini kan sekarang dilatih oleh pelatih baru ya, Bruno Lage, yang menggantikan Nuno Espirito Santo ya, yang sebelumnya Bruno Lage ini kan ya membesut Benfica ya, itu tim terakhir yang dilatih oleh pelatih ini. Dari mana asalnya? Sudah pasti gampang ditebak, dari Portugal ya, karena Wolverhampton ini kan kayak mini Portugal ya. Langsung aja gua mau bahas soal masalah Wolverhampton dulu ya. Jadi sedikit aja ini kan, kalau kita lihat dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni ya di ajang resmi, 2 di Liga Inggris, 1 di Piala Carling ya kalau nggak salah ya, semalam atau 2 hari yang lalu, lupa gue, di mana mereka mampu menghajar Nottingham Forest ya. Dan kalau gue ngelihat ini susunan pemainnya ya, Bruno Lage ini tidak memainkan tim utamanya ya, artinya kombinasi antara tim pertama dan juga tim kedua ya. Artinya Kapten Conor Cody main, Roman Saiz main, Ki-Jana Hoever main juga, which is ini kan 3 pemain yang selalu dipasang di 2 pertandingan sebelumnya di Liga Inggris, ketika menghadapi Leicester dan juga ketika menghadapi Tottenham Hotspur ya. Di pertandingan pertama mereka kalah melawan Leicester, kalah tipis 1-0. Kalau gue ngelihat dari angka-angka yang ada ini ya, plus juga gue lihat sedikit highlights-nya, sebenarnya Wolverhampton ini tim bagus ya. Maksud gue begini, mereka memiliki peluang banyak ya, mereka juga tidak katakan, mereka memberikan perlawanan lah katakan, walaupun mereka ini bermain tandang ya di King Power Stadium ya, kandangnya Leicester. Pun juga ketika mereka bermain kandang terakhir menghadapi Tottenham Hotspur ya, Wolverhampton menghadapi Tottenham Hotspur, mereka memang kalah 0-1, di mana Dele Alli mencetakkan gol dari titik penalti kalau tidak salah ya. Di mana pertandingan ini ya, kalau gue ngelihat ya, Wolves ini punya banyak sekali peluang ya. Beruntung lini pertahanan Tottenham, utamanya sang kiper ya, Hugo Lloris ini bermain dengan cukup cemerlang katakanlah demikian, yang akhirnya mampu ya mengamankan 3 poin yang sudah mereka genggam sedari menit 10 ya. Kalau gua ngelihat kan formasi yang dimainkan oleh Bruno Lage ini di 2 pertandingan, bahkan tadi malam ketika menghadapi Nottingham Forest itu juga bermain dengan 3 back ya, lalu 4 gelandang dan 3 pemain depan ya. Dan tipe permainan seperti ini biasanya akan mengandalkan agresivitas yang tinggi ya, artinya bermain dengan tempo tinggi. Mereka berusaha ya menerapkan speed ya, tekanan, pressure, dan juga pace yang cukup tinggi ya. Dan ini tentunya harus diwaspadai oleh para pemain Manchester United, utamanya ya pemain-pemain tengah ketika akan membangun serangan ya. Tidak boleh ceroboh, tidak boleh ya, harus konsentrasi penuh ya, karena bukan tidak mungkin Wolverhampton akan memiliki peluang dari sana ya. Di tengah, Ruben Neves selalu dimainkan di sana ya, bersama dengan João Moutinho. 2 pemain ini yang menurut gua, João Moutinho ini pemain cukup bagus ya, pemain cukup skillful, sempat bermain di Monaco, salah satu pemain dulu ya beberapa tahun yang lalu sebenarnya sempat gua ikutin juga ya, karena ya itu tadi sih, gua percaya pada saat itu nih salah satu pemain yang memiliki teknis bagus lah katakanlah, pemain Portugal ya. Lalu di depan ya, Adama Traore ini selalu diberikan starter ya oleh Bruno Lage di 2 pertandingan sebelumnya, dan bukan tidak mungkin akan dimainkan lagi ya di sayap kiri. Dan tentunya ini akan ya cukup seru bagaimana nanti akan duel ya dengan seorang Aaron Wan-Bissaka ya.
dan Raul Jimenez, ya penyerang andalan mereka yang cedera parah musim lalu sudah dimainkan di 2 pertandingan ya. Artinya Raul Jimenez ini striker yang cukup cerdik, cukup pintar, dan juga cukup tajam. Jadi menurut gue lini belakang Manchester United harus hati-hati ya terhadap pergerakan ini. Plus seorang pemain baru, Francisco Trincao ya, pemain dari Barcelona kalau tidak salah, sempat memperkuat Barcelona ya pemain ini. Ya menurut gua nih harus di loan kalau nggak salah dari Barcelona ya, pemain muda ini menurut gua usia 21 tahun ya, harus diwaspadai lah pergerakannya oleh Manchester United. Again, gua melihat akan bermain dengan tempo cepat, akan menekan Manchester United yang memberikan pressure, mungkin juga akan bermain buru sergap juga, dan ini harus diwaspadai oleh kubu Manchester United. Bagaimana dengan Manchester United? Ya, dengan ditahan seri kemarin menghadapi Southampton, ini kan artinya seperti kayak mengembalikan sedikit ya euforia dari tim dan juga fans setelah sebelumnya menghajar Leeds United 5-1 ya, di pertandingan comeback full capacity katakanlah ya di Liga Inggris ya. Dan ya Wolves juga pastinya akan berusaha, Bruno Lage utamanya ya, untuk mendapatkan poin pertamanya bahkan ya, atau bahkan kemenangan pertama setelah 2 kali berturut-turut kalah ya. Catatan ketika menghadapi Nottingham Forest, walaupun dengan tim campuran ya, tim utama dan juga tim lapis kedua, mereka sangat menguasai pertandingan ya. Tercatat lebih dari 20 shot ke gawang Nottingham Forest, di mana dari 28 total shot, on targetnya itu 13 ya, luar biasa. Big chancesnya tuh 8. Bisa dibayangkan mereka ini sangat menguasainya saja, yaitu tadi ya, mereka akhirnya berhasil menciptakan 4 gol. Lini belakang Manchester United akan sangat diuji ya dalam pertandingan ini. Bagaimana dengan komposisi permainan, formasi ya? Gua pikir di lini belakang David De Gea akan tetap dipercaya oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Di 2 pertandingan awal gua pikir tampil cukup bagus, cukup excellent. Menghadapi Southampton banyak melakukan penyelamatan gemilang ya. Jadi menurut gua tidak ada alasan untuk tidak dipasang David De Gea. Di kanan Aaron Wan-Bissaka, di tengah Harry Maguire. Nah, dipasangkan dengan siapa? Kalau menurut gua sih, again ya, gua masih lebih percaya dengan seorang Victor Lindelof, walaupun seorang Rafael Varane ya sah-sah saja untuk bisa dimainkan ya. Alasannya begini, kenapa kok Rafael Varane bisa dimainkan? Karena Wolverhampton ini bisa dibilang bukan tipikal tim Inggris ya, yang terlalu mengandalkan fisik ya. Dia lebih ya seperti kayak tim Portugal yang mengandalkan lebih ke kualitas individu dan juga kecepatan ya. Jadi menurut gua ya 2 pemain ini bisa dimainkan ya, artinya bisa dipilih baik itu Victor Lindelof maupun Rafael Varane ya. Cuman kalau gua ringan amatiran, gua sih menilai kalau seandainya Rafael Varane mau diberikan panggung, ya melawan Wolverhampton inilah yang bisa diberikan ya. Karena again itu tadi, adaptasinya tidak perlu dalam lah katakanlah menghadapi Wolves ya, karena itu tadi bukan murni tipikal tim yang mengandalkan fisik khas Liga Inggris ya. Bisa diberikan menit bermain dari awal ya Rafael Varane. Sebelah kiri pastinya seorang Luke Shaw ya. Bagaimana lini tengah? Well, lini tengah baru saja ada kabar ya, Scott McTominay ini cedera, harus operasi dan menepi beberapa pertandingan ya. Jadi di tengah 2 ini menurut gua ya Fred pastinya akan diberikan kesempatan lagi ya. Dipasangkan dengan siapa? Ya bukan tidak mungkin akan dipasangkan lagi dengan Nemanja Matic. Walaupun ya, gua ringan amatiran, gua berharap kali ini seorang Donny van de Beek yang diberikan waktu bermain oleh Gunnar Solskjaer ya. Kenapa? Ya menurut gua ini cukup bagus ya, kesempatan cukup bagus menghadapi tim dengan 3 back, menghadapi tim dengan kecepatan tinggi ya katakanlah ya, yang selama ini kan kita tahu ya Nemanja Matic kelemahannya ada di speed, sementara Donny van de Beek pergerakannya cukup rajin, cukup pandai juga melakukan umpan-umpan pendek 1-2 ya. Jadi menurut gua bisa diberikan kesempatan kepada pemain Belanda ini ya, Donny van de Beek.
Bagaimanakah dengan gelandang serang 3 di depan, di belakang striker pastinya seorang Bruno Fernandes ya. Sementara di sebelah kanan, gua sih berpikir seorang Mason Greenwood ya untuk diberikan kesempatan di sana. Kenapa? Ya karena gua melihat Jadon Sancho ini masih dalam tahap pengenalan lah katakanlah ya, masih dalam tahap adaptasi. Ini terlihat jelas ketika menghadapi Southampton ya, bagaimana gua ngelihat banyak cuplikan video ya di sosial media dan beberapa analisa mengatakan memang ya banyak salah pengertian baik itu Jadon Sancho dan juga pemain lain ya. Jadi menurut gua ya Jadon Sancho harus lebih sabar sedikit, dari bangku cadangan bisa mulai mempelajari ya katakanlah pergerakan pemain ini itu, dan pastinya nanti akan dimasukkan di tengah-tengah pertandingan ya. Jadi di kanan ada Mason Greenwood, di tengah ada Bruno Fernandes, di sebelah kiri siapa lagi kalau seorang Paul Labile Pogba yang ya menurut gue di 2 pertandingan awal bermain cukup bagus ya, salah satu motor serangan dari Manchester United ya. Visi misinya menurut gue ya, terutama visinya cukup terlihat, bagaimana umpan-umpannya baik itu umpan jarak pendek maupun umpan jarak jauh ya, kualitasnya cukup baik katakanlah ya. Nah sekarang di depan siapakah yang akan menempati? Ya kalau menurut gue sih ada 2 pilihan ya. Edison Cavani sudah ikut berlatih, dan juga ada Anthony Martial ya. Gue ringan amatiran ala gue, boleh setuju atau tidak, gue masih tetap mempercayai seorang Anthony Martial ya. Walaupun di pertandingan kemarin gue akuin juga bermain cukup buruk ya, sangat-sangat buruk, tapi bukan berarti dia harus kita singkirkan dari tim ya, bahkan kita buang jauh-jauh, tidak. Harus diakui Anthony Martial ini masih bagian dari tim Manchester United, masih bagian dari timnya Ole Gunnar Solskjaer yang menurut gue punya peluang untuk tampil, untuk meningkatkan lagi, dan harus menunjukkan ya kemampuannya. Baru saja ada pengumuman Anthony Martial ini dipanggil ke timnas Perancis. Ini membuktikan bahwasanya bukan hanya ya Ole Gunnar yang percaya terhadap Anthony Martial, tapi juga seorang Didier Deschamps ya, pelatih nasional Les Bleus, timnas Perancis ya, memberikan kepercayaan kepada Anthony Martial. Artinya ya dia bukan pemain yang ya kemarin memang jelek, tapi bukan berarti dia akan terbenam di permainan jelek terus, kurang lebih seperti itu. Dia masih punya peluang untuk menampilkan yaitu tadi ya permainan terbaiknya. Dan again sih menurut gue menghadapi Wolves dan juga keadaan tim ya, dimana Marcus Rashford belum fit, Edison Cavani juga gue nggak tahu apakah sudah siap dari menit awal atau tidak. Jadi ya pilihan tidak banyak. Menurut gue Anthony Martial merupakan salah satu pilihan lah katakanlah untuk dimainkan dari awal ya. Harapan gue adalah Manchester United mampu tampil tenang, konsentrasi tinggi, utamanya dalam menghadapi kecepatan-kecepatan dari pemain Wolves ya, pressure, tekanan dari Wolves ya, dan itu tadi ya, sebenarnya bermain dengan 3 back di belakang ini kan memberikan peluang bagi Manchester United bagaimana ya untuk beradu kecepatan ya, beradu teknis katakanlah ya, yang menurut gue again secara teknis Manchester United ini masih unggul ya. Mudah-mudahan tidak flop, tidak bermain buruk, karena ringan amatiran ala gue melihat kemarin kegagalan mengambil kemenangan ketika menghadapi Southampton itu bukan Southampton-nya, tapi lebih ke Manchester United-nya yang bermain buruk ya. Mudah-mudahan besok ini hari Minggu di Molineux Manchester United bisa mengalahkan dirinya sendiri ya. Artinya bermain bagus, bermain dengan konsentrasi tinggi, bermain dengan rapi, tidak terpancing dengan permainan pressure tinggi yang akan ditampilkan oleh Wolves yang gue perkirakan ya. Untuk iseng-iseng aja ini ya, prediksi ya, kalau seandainya kita bermain dengan standarnya Manchester United ya, 3 poin harusnya bisa dibungkus dari Molineux. Sekian preview gue, nanti insya Allah setelah pertandingan akan gue bikin reviewnya juga ya. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Mudah-mudahan suka videonya. Jangan lupa like and subscribe. Dukung terus Football United ringan amatiran ala gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.